Siang semuanya, di sini saya akan menjawab kuis mata kuliah pembelajaran tematik. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama Tria Aprila Banjarnahor, NPM 1901010037, grup PGA 4, tanggal pengerjaan Kamis 4 Februari tahun 2021, nama dosen Ibu Eva Pasaribu, SPD MPD. Baiklah, langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang mendasar diterapkannya pembelajaran tematik untuk A. kelas 1 sampai kelas 3 SD, B. kelas 1 sampai 6 SD. Jawabannya, alasan diterapkan pembelajaran tematik untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD karena anak-anak pada usia kelas 1 sampai kelas 3 SD masih berada di usia dini. Mereka berpikir masih secara holistik dan masih senang bermain. Anak itu masih membutuhkan pembelajaran konkret, yang artinya pembelajaran yang bisa dilihat dan didengar, dan juga mengalami pembelajaran bermakna, menghubungkan pembelajaran dengan lingkungan sekitarnya. B. Alasan yang mendasar diterapkan pembelajaran tematik untuk kelas 1 sampai kelas 6 SD. Yang pertama, pembelajaran belajar anak lebih luas sesuai dengan perkembangan anak itu. Yang kedua, pembelajaran tematik dapat mengembangkan kemampuan siswa. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan keterampilan pemikiran siswa. Soal yang kedua, dipandang dari sudut perkembangan psikologis anak dan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dan satuan pendidikan dasar dan menengah, berikan penjelasan menurut kata-kata Anda sendiri berdasarkan acuan tersebut. Menurut saya, maksud dari kata tersebut mencakup materi minimal dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi minimal pada jenjang kompetensi yang tertentu. 3. Pertanyaan yang ketiga, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang bermakna. Jelaskan maksud dari kata tersebut dan berikan contohnya. Pembelajaran tematik yang bermakna adalah ketika siswa bisa menghubungkan materi pembelajaran dengan konsep-konsep yang telah ada struktur dan kognitifnya. Artinya jika siswa bisa mengalaminya secara langsung, maka itu yang dinamakan bermakna. Siswa tidak hanya mendengar, tetapi dapat melakukannya. Contoh, ketika dalam pembelajaran kerukunan, siswa dapat menerapkan di rumah tentang kerukunan. 3. Pertanyaan keempat, jelaskan landasan pembelajaran tematik berdasarkan filosofi, psikologis, dan yuridis dan aplikasinya pada pembelajaran. Baiklah, jawabannya, landasan filosofis adalah landasan pertimbangan pelaksanaan pembelajaran tematik. Aplikasinya dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru lebih bertindak sebagai model atau motivator. Yang kedua, landasan psikologis adalah landasan yang sangat penting dalam menunjukkan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa, agar tingkat kedalaman materi tersebut sesuai dengan tingkat perkembangannya. Aplikasinya, guru lebih mengajarkan yang mengkritik dan mengenai konflik yang terjadi pada siswa. Yang ketiga, landasan yuridis adalah suatu landasan yang berkaitan erat dengan kebijakan peraturan dalam pelaksanaan tematik, seperti aplikasinya diperkenakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Pertanyaan kelima, sebutkan implikasi dari pembelajaran tematik pada guru, siswa, metode, sarana, dan prasarana sumber belajar, pengaturan ruang, dan pemilihan media menurut Anda sendiri. Jawabannya, bagi guru, pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran yang mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. B. Bagi siswa. Pada pembelajaran tematik, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual ataupun secara kelompok. C. Metode. Pada pembelajaran tematik, guru perlu mempersiapkan berbagai variasi metode seperti percobaan, bermain, peran, tanggung jawab, demonstrasi. D. Bagi sarana, prasarana, sumber media pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran tematik memerlukan berbagai sarana dan prasarana belajar. 2. Pembelajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar, baik yang sifatnya didesain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran maupun sumber belajar yang bersedia di lingkungannya.
Dan yang ketiga, pembelajaran ini perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajar yang bervariasi sehingga akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep abstrak. Tahap pengaturan ruang. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik, perlu melakukan kegiatan ruangan agar suasana menyenangkan. Dan menurut saya, pemilihan media seperti gambar dan video yang menarik. 3. Nomor 6, jelaskan proses pelaksanaan pembelajaran tematik yang Anda ketahui. Proses pelaksanaan pembelajaran tematik di dalam kelas, di mana guru dan siswa menggunakan buku tematik yang diberikan oleh pemerintah. Di awal, guru membuka pembelajaran dengan doa dan melakukan absensi kepada siswa. Kemudian, guru memberitahukan kepada siswa tema apa daripada siswa beserta subtema yang akan dipelajari. Kemudian, dengan menggunakan tema dan subtema yang telah ditentukan, maka guru menyampaikan materi, di mana proses pembelajaran guru menggabungkan beberapa mata pelajaran. Guru mengaitkan mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika, dan juga Seni Budaya. Guru harus kreatif dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema yang akan menjadi topik yang dibahas, tetapi merupakan gabungan dari beberapa pelajaran sekaligus, karena dalam satu pertemuan siswa dapat menerima materi yang berkaitan dengan beberapa mata pelajaran lainnya. Di dalam pembelajaran tematik juga terdapat seperti RPP dan juga silabus. 3. Nomor 7, buatlah desain pembelajaran tematik di SD dengan menggunakan satu tema. 3. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Satuan Pendidikan SD Negeri nomor 1764 Sitonggor, kelas 1 semester, kelas 2 semester 1 dengan tema 4 hidup bersih dan sehat. Subtema 1 hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran ke-1 alokasi waktu 1 kali pertemuan atau 6 kali 35 menit. Kompetensi inti atau KI. KI 1 menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, satuan peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dalam keluarga, teman, dan guru. K3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, dan membaca, dan menamainya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk hidup, Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam berbahasa yang jelas dan logis, dari sistematis, dalam karya yang etnis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak berbaik dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar atau KD Bahasa Indonesia, mengenal kosakata dari konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar, serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tertulis, lisan, dan visual. Menyajikan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar, serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bentuk teks, tulis, lisan, dan visual. Matematika menjelaskan ruang garis dengan menggunakan model konkret bangun datar dan bangun ruang. Mengidentifikasi ruas garis dengan menggunakan bangun datar dan bangun ruang. SBDB memahami pola irama sederhana melalui lagu anak-anak, menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Adapun indikator penyampaian kompetensi bahasa Indonesia menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan sehat, menggunakan bahasa lisan dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman dengan benar. Mencatat isi teks yang berkaitan dengan lingkungan sehat dan bahasa tulisan secara tepat. Menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat berdasarkan teks yang dibacakan secara benar. Matematika menentukan ruas garis yang membatasi model bangun datar secara benar. Mengidentifikasi ruas garis yang membatasi model bangun datar secara tepat. SBDB membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu untuk menggunakan simbol dengan benar.
memainkan atau menyuarakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak secara benar. Adapun D. Tujuan pembelajaran. Dengan mendengar contoh dari guru, siswa dapat membedakan panjang dan pendek dan bunyi pada lagu anak menggunakan simbol dengan benar. Dengan memberikan contoh dari guru, siswa dapat memainkan atau menyuarakan panjang dan pendek bagi lagu anak secara benar. 3. 8. Jelaskan apa saja yang menjadi permasalahan pembelajaran tematik di SD. Yang menjadi permasalahan pembelajaran tematik di SD, yang pertama, tidak menggunakan jadwal karena tema bersifat insiden, sehingga menuntut kreativitas guru dalam pengembangan jadwal pelajaran yang memenuhi. 2. Materi belajar menjadi dangkal, sehingga guru dituntut untuk berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi. C. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan guru dalam mengajarkan lagu-lagu anak sesuai dengan tema. Keempat, bahan ajar yang tersedia masih menggunakan pendekatan mata pelajaran sehingga mengurutkan guru memadukan materi sesuai dengan tema. Dan yang kelima, fasilitas sekolah yang tidak memadai serta guru yang masih tidak mengerti dengan cara penggunaan teknologi. Yang ke-9, jelaskan pengertian landasan pembelajaran tematik di SD. Landasan pembelajaran tematik di SD. Yang pertama, landasan landasan filosofis. Yang pertama, progresivisme. Proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembelajaran kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang dialami atau natural, dan memperhatikan pengalaman siswa. 2. Konstruktivisme. Anak mengonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Yang ketiga, humanisme. Melihat siswa dari segi keunikan atau kekhasannya, potensi, dan motivasi yang dimilikinya. Landasan psikologis. Yang pertama, psikologi perkembangan anak menentukan tingkat keluasan dan kedamaian ini isi sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. 2. Psikologi belajar untuk memerlukan bagaimana isi materi pembelajaran disampaikan kepada siswa dan bagaimana pada siswa harus mempelajarinya. Dan yang ke-10, jelaskan konsep pembelajaran tematik. Konsep pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran gagasan yang menjadi pokok pemikiran. Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang merupakan suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individu maupun kelompok. Dalam buku Interdisciplinary Curriculum dijelaskan yang pertama, perkembangan pengetahuan. Perkembangan pengetahuan tumbuh sangat pesat dari berbagai bidang. Kemampuan tersebut tidak secara merata dapat diadopsi dalam kurikulum. Akibatnya, apapun yang sedang dan telah dipelajari siswa kerap basi dan usang karena telah tertinggal jauh oleh perkembangan terjadi. 2. Fragmentasi pembelajaran. Merancang dan melaksanakan pembelajaran di sekolah dibentangi oleh satuan waktu yang disebut menit. Karena waktunya sudah habis, kegiatan yang sering berlangsung terpaksa harus diputus dan segera berpindah pada pembelajaran yang baru. Pada siswa, belajar dan terpenggal-penggal dan terputus-putus tanpa memperdulikan ketimbangan dan keutuhan. 3. Relevansi kurikulum. Kegiatan pembelajaran yang dialami anak menjadi membosankan dan tidak berguna ketika mereka tidak mengerti untuk apa mempelajari matematika, IPS, IPA, dan sebagainya. Pembelajaran dilakukan demi pembelajaran itu sendiri, sesuai atau sekedar menghadapi tes dan ujian. Padahal ketika bangun di pagi hari atau begitu pergi ke sekolah, anak dihadapkan pada sekarang masa kehidupannya nyata yang memerlukan pemecahan secara baik dari pendidikan sekolah. Apa yang harus dialami dan dipelajari anak dan bagaimana semestinya pembelajaran yang harus
dikuasai siswa terkait satu sama lain. Baiklah, sampai sini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dalam keadaan sehat. Terima kasih.